Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Agus Miftah, NIM 201014090010 akan mencoba mereview sebuah jurnal dengan judul jurnal yaitu Jurnal Evaluasi dengan judul penulisan yaitu Penjamin Mutu Pendidikan. Sedangkan volume dan halamannya yaitu volume 2 nomor 1 halaman 275 sampai dengan 293. Tahun pembuatan jurnal yaitu tahun 2018 dengan penulis Umi Salamah. Tujuan penulisan yaitu memaparkan konsep-konsep dalam evaluasi hasil belajar peserta didik sebagai standar mutu pendidikan. Kemudian subjek penulisan yaitu peserta didik serta lembaga pendidikan. Metode penelitian atau penulisan yaitu komparatif dengan reviewer yaitu saya sendiri yaitu Ahmad Agus Miftah. Tanggal review 04 Juni 2021. Latar belakang penulisan yaitu penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan memiliki dua standar pokok yang harus diperhatikan, yaitu standar penentuan kenaikan kelas dan standar penentuan kelulusan. Hal tersebut merupakan salah satu standar penilaian pendidikan yang di dalamnya mencakup kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian oleh pendidikan menurut BSNP mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengelolaan, dan standar pelaporan hasil penilaian serta standar pemanfaatan hasil penilaian. Permasalahan pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dan juga keberlangsungan serta kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi ataupun penilaian terhadap hasil pembelajaran dalam sebuah sistem pendidikan agar pendidikan betul-betul terjamin kualitasnya. Metode penelitian merujuk pada beberapa sumber yang mana di dalamnya mencakup beberapa model dan juga standarisasi pendidikan serta proses yang dapat dijalankan dalam menentukan kemampuan siswa atau evaluasi hasil belajar peserta didik. Setelah dilakukan review, dapat ditemukan hasil yaitu standar evaluasi hasil belajar menurut KTSP mencakup dalam 8 kriteria diantaranya yaitu penilaian berbasis kelas, penilaian performance, penilaian proyek, penilaian hasil kerja atau produk, penilaian tes tertulis, penilaian portofolio, penilaian sikap, dan yang terakhir yaitu penilaian diri atau self-assessment. Sedangkan standar penilaian pendidikan atau evaluasi hasil belajar peserta didik menurut kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Penilaian dalam kurikulum 2017 mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian bertujuan untuk menjamin 1. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Yang ketiga, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan inovatif. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup yang pertama, penilaian otentik, kemudian penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian, ada ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau ujian madrasah.
Sedangkan teknik penilaian yang digunakan dikategorikan dalam 3 aspek, diantaranya yaitu penilaian sikap, yang di dalamnya mencakup observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga jurnal atau catatan guru. Yang kedua ada pengetahuan, yang di dalamnya mencakup tes tulis, tes lisan, serta penugasan. Serta yang ketiga yaitu aspek keterampilan, yang mencakup yang pertama kinerja atau performance, dan yang kedua proyek, serta yang ketiga portofolio. Kelebihan jurnal ini adalah jurnal memberikan gambaran secara jelas bagaimana standar atau konsep evaluasi peserta didik dengan memberikan perbandingan antara standar penilaian berdasarkan KTSP dan juga kurikulum 13. Kekurangannya, jurnal tidak memberikan contoh penilaian atau penelitian secara langsung terhadap konsep-konsep yang dipaparkan. Saya kira cukup review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.